Ada lebih banyak gawai daripada jumlah penduduk di Indonesia. Banyak manfaat positif, tetapi perlu waspada pada dampak negatifnya. Gawai, terjemahan dari kata bahasa Inggris gadget, terdiri dari telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Menurut jajak pendapat melalui telepon oleh Litbang Kompas, sudah menjadi kebutuhan primer terutama pada anak muda. Manfaat utama pada sebagian besar pengguna masih untuk komunikasi suara dan teks, meskipun penggunaan lain terus berkembang. Telepon seluler merupakan separuh lebih jumlah gawai yang dimiliki orang Indonesia, menjawab kebutuhan karena praktis dan mudah digunakan. Jarak dan kondisi geografis tidak lagi menjadi masalah sepanjang tersedia menara transmisi. Besarnya kebutuhan akan gawai, terutama telepon seluler pintar, mendorong tumbuhnya industri penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk memproduksi perangkat keras. Begitu juga industri piranti lunak, mulai dari penyedia jaringan hingga aplikasi. Munculnya industri berbasis teknologi informasi ini melahirkan orang-orang kreatif di berbagai kota. Mereka membuat aplikasi permainan hingga transaksi keuangan. Perbankan misalnya, diuntungkan kehadiran gawai dan aplikasi keuangannya karena mengurangi biaya membangun kantor serta mengatasi masalah geografis negara kepulauan. Usaha kecil dan menengah memanfaatkan teknologi digital yang melekat pada gawai untuk memasarkan produk tanpa terhalang geografi dan batas negara. Namun, seperti teknologi apapun, ada pula sisi negatif yang muncul. Salah satunya penyalahgunaan untuk tindak kriminal seperti penipuan melalui pesan yang dikirim, pembobolan bank hingga pornografi, yang juga terjadi belakangan penggunaan gawai untuk perekrutan kelompok dalam kelompok ekstrim. Kehadiran gawai telah mengubah cara bersosialisasi. Pada saat gawai menghubungkan orang-orang yang kita kenal di dalam suatu percakapan virtual, pada saat sama mengalienasi dari orang-orang di ruang publik yang menyusun suatu komunitas atau masyarakat. Pengembangan aplikasi telah memungkinkan orang-orang yang tidak saling kenal berkomunikasi secara virtual tanpa saling berbicara. Kekhawatiran lebih jauh, kemampuan bersosialisasi dengan orang-orang dalam kehadiran fisik mengalami erosi dan melunturkan tingkat kepercayaan terhadap orang yang belum kita kenal. Padahal, suatu masyarakat dibangun berdasarkan rasa saling percaya, termasuk pada orang-orang yang tidak kita kenal. Pada tahap penggunaan gawai telah menjadi perdekatan secara fisik, tidak serta-merta menghasilkan komunikasi dan kedalaman hubungan, misalnya antara orang tua dengan anak-anaknya. Dengan segala manfaat positif gawai, perlu juga menyadari ada dampak lain yang tidak diinginkan, termasuk dalam hubungan sosial kita.